Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Langsung saja ke saham pertama, BES yang ditutup di harga 93 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dia bokar swingnya BES di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, BES luar biasa nih, bisa menembus trendline downtrend. Apakah ini bertahan? Kita butuh waktu ya, melihat dulu 3 hari sampai hari Selasa minggu depan. Kalau jebol 90 ya situasi di bawah. Lebih cenderung kemana? Lihat ISG juga. Kalau ISG-nya bisa bergerak di atas 6.800, BES kemungkinan besar menguji area 100-104. Coba lihat time frame weekly-nya. Koreksi biasa, volume kecil juga. MACD golden cross arah ke atas dan ada bullish divergence di time frame weekly. Harga sahamnya turun, MACD-nya naik. Ya nih. Berarti kan kontra. Nah, ini koreksi biasa. Minggu ini koreksi biasa. Mestinya rebound minggu depan. Berarti masih ada peluang naik ya. Itu semestinya. Tapi kita harus lihat juga plan-nya. Resikonya gimana? Ya, kalau gagal ya udah, twist-nya di bawah. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu ya untuk BES. Secara teknikal bagus, tapi memang butuh waktu, perlu beberapa hari lagi lah konfirmasinya. Lanjut. APLN yang ditutup di harga 92 menguat 1,07%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya APLN di distribusi. APLN twist di atas 88 aman nggak? Harusnya aman. Cuman hari Rabu kemarin candlenya hammer terbalik ya. Ya selama nggak jebol 89 aman-aman aja. Sama polanya tadi dengan BES. Ada peluang dia ke 100 juga, 104. Kalau memang ISG bergerak di atas 6.800. Tapi kalau misalnya ISG nggak mampu bergerak di atas 6.800, malah jebol 6.700, 6.600 ke 6.400. Jebol nih. Pokoknya ingat APLN 89 jangan jebol. Kalau jebol melorot lagi ke bawah dia ke 80 lagi ya, sampai 78. Itu untuk APLN. Lanjut. ASRI yang ditutup di harga 128 muat 0,78%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya ASRI. Sama aja antara akumulasi distribusi. ASRI bagus. Cuman kemungkinan besar sih kepentok resisten ya. 103 berapa? 130 kayaknya berat deh dia naik. Lebih cenderung ke mana? Ya sampai 130. Lebih cenderung dia sideways di atas 120. Jadi kemungkinan besar untuk ASRI ini di bulan Mei sideways. Supportnya 120, resisten 130, 134. Itu aja. Jadi kalau seperti itu pergerakannya kan lebih baik tunggu di bawah. Tunggu dia ada membentuk swing low. Ini kan belum ada membentuk swing low dari bahkan 8 April dia rally dari 97 sampai 129. 30% dia naik ya. Jadi ya wait and see dulu lah. Tunggu swing low menariknya untuk ASRI. Lanjut. BSDE yang ditutup dari 865 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan responnya BSDE. Akumulasi tipis. BSDE saat ini ada potensi uji 885. Cuman menurut saya agak beresiko harga atas nih. Ada peluang memang naik BSD 885 atau maksimal 900, tapi habis itu koreksi. Supportnya tetap pakai 800. Support kuat tetap pakai 800. Trendline downtrendnya ini potensi masih bisa diuji. Karena ada potensi dia swing low dulu baru naik lagi. Lebih cenderung menurut saya ya sideways di bulan Mei. Resistennya 885 sampai 900 dan supportnya 800. Itu di situ kemungkinan besar bergerak. Kecuali ISG bisa tembus 7000, arah 7200 mungkin. BSDE bisa sampai 95 berapa ya? 950 960 ini bisa mungkin. Tapi kalau menurut saya lebih cenderung kemana? Sideways di bawah 900 untuk BSDE. Ya, itu untuk BSDE. Lanjut. CTRA yang ditutup dari 920 menguat 1,65%. Asing net sell. Kalau bukan resminya CTRA di distribusi. CTRA masih sideways bagus gak? Mudah-mudahan bagus ya. Pokoknya jangan jebol 890. Lebih cenderung kemana? Kalau ISG bisa arah 6.800 lewat, bisa ke 1000 CTRA di bulan Mei. Mungkin dia sidewaysnya di atas 900. Tapi kalau gagal ya udah ke bawah. Tapi kalau melihat volume meningkat, ini kayaknya ada rebalancing ya. Tapi volumenya besar nih. Harusnya naik sih, harusnya naik ya, masih bisa naik. Pokoknya Bapak Ibu yang beli CTRA kalau mau pakai stop loss jebol 890 buangan deh dulu. Di 885 udah. Itu target kemana? 1000 CTRA. Mudah-mudahan bisa. Lanjut. Demas yang ditutup di harga 174 terkoreksi 1,13%. Asing net sell.
Kalau di broker semuanya Demas di distribusi kepatok resisten ya 180, wajar karena itu resisten kuat bahkan semenjak 2023, 2 tahun yang lalu. Nah, ini kalau Demas sih saya masih wait and see. Bisa nggak naik? Karena ini kan dia koreksi volume kecil. Mungkin bisa. Tiba-tiba besok Jumat dia rebound, tembus 180 itu bagus. Sebenarnya bagus. Tapi hati-hati juga kalau gagal menembus reboundnya cuma sedikit. Itu bisa dead cat bone. Lebih percaya saya untuk lebih kalau saya melihat Demas ini lebih ke ada potensi swing low dulu, ke bawah dulu. Mungkin sideways, cuman lebar nih bisa sideways-nya. 160 sampai 177. Kita lihat ya. Kalau saya saat ini belum berani beli, wait and see. Karena resikonya lebih besar. Kenapa nggak pakai stop loss aja kalau dia jebol 170? Takut stop loss-nya aja saya. Kenapa nanggung juga? Kenapa perhitungannya? Perhitungannya melihat ISG tadi di area 6.800 kan, di area dekat pucuk, dan apalagi jadi alasannya dia udah naik VSEP ya, bahkan dari 128 dia naik 30% lebih kali ya. 35. Jadi ya saya belum berani. Kenapa? Terlalu beresiko. Resikonya ya saya takut. Ya kalau profit sih nggak masalah. Man ya itu kalau saya melihat Demas ini lebih menarik, mau saya beli itu memperhatikan, belum tentu beli ya di sekitaran 165 160. Melihat dulu di situ bagaimana pergerakannya. Tapi harusnya kalau dia seminggu ke depan jebol area support atau menuju support 160 tuh potensi besar mantul. Tapi kalau dikasih melihat dulu responnya dulu Demas. Itu. Lanjut LPKR yang ditutup di harga 92 menguat 1,09%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya LPKR di distribusi. Langsung saja ke tarikannya LPKR. LPCK itu kemarin sentimen dia bayar para pembeli Meikarta yang tertunggak, yang bukan tertunggak ya, yang belum menerima unit rumah apartemen ya. Tuh. Tapi sama aja tuh. Habis naik dibuang lagi kan? Rugi juga. Saya lebih ke LPKR. LPKR bagus kalau ada koreksi. Tetap ya kalau menurut saya pakai supportnya 80. Jebol itu udah. Lebih baik tunggu dia koreksi dulu. Dekat-dekat 80 bisa cicil dari 85 sampai 80. Target resisten masih sama 90-92. Kalau resisten kuat berapa? 100. Nah, kita lihat perkembangannya apakah dia bergerak di atas 90 atau bergerak di bawah 90. LPKR. Lanjut. P1 yang ditutup di harga 382 menguat 1,05%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya P1 akumulasi. P1 masih bisa naik. Cuman naiknya terbatas. Kemungkinan besar kalaupun naik ya maksimal 390. Karena kenapa? Karena kemungkinan besar untuk P1 itu sideways. Range-nya 370 support, resisten 390. Nah, di area ini kemungkinan besar sideways-nya. Ya, tapi kalau yang perlu diwaspadai P1 kalau dijebol 370, 350 lagi. Kalau saya sektor properti saat ini kondisi sekarang saya belum tertarik karena terlalu tinggi, ketinggalan menurut saya, terlalu jauh sudah rally-nya. Ya kalau dikasih koreksi yang cukup dalam, swing low-nya itu menarik ya. Mau nggak beli P1 kalau ada koreksi ke 370? Saat ini saya belum berani, takut ya tiba-tiba ISG jebol 6.500-nya bisa jebol nih 370-nya. Kalau saya P1 kalau dikasih ya 360. Kalau di P1 kalau dikasih ya saya 354, 350. Ini area bawah ini lebih menarik menurut saya. Untuk P1 kalau dikasih, kadang kan kita nggak dikasih langsung digas tuh, koreksi sampai 370 gas langsung ke atas, bisa seperti itu. Lanjut SMRA yang ditutup di harga 432 menguat 0,93%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SMRA akumulasi tipis. SMRA bagus sebenarnya, bisa tembus 440 tapi bisa juga habis tembus tiba-tiba merah. Saya lebih melihat SMRA cenderung bisa gagal dan turun koreksi mengarah ke 400 lebih. Saya melihat itu sideways. Supportnya 400, resisten 440 untuk SMRA. Kalau Bapak Ibu yakin, oh ini pasti tembus nih 440, beli buy on breakout. Misalnya gagal bertahan di atas 400, Bapak Ibu stop loss di mana? Kalau nggak pakai stop loss, misalnya pakai average down, saya mau pakai average down aja di 400. Ya silahkan. Tapi kalau average down di 400 ya Bapak Ibu harus punya average kira di 420, 426. Jadi kalau dia naik ke 440 kan bisa profit. Berarti butuh average, butuh dana yang lebih besar 2 kali 3 kali lipat mungkin dari pembelian pertama Bapak Ibu. Mungkin juga bisa 5 kali lipat. Itu ya. Biar hilang setengah average Bapak Ibu. Dari 440 misalnya jadi 426, 424. Itu kan harus
banyak saham yang dibeli itu ya. Jadi saat ini sama, kalau saya lebih wait and see. Memang bagus Doji, cuman dekat resisten, takutnya cuma naik sebentar habis itu merah. SMRA. Lanjut, PANI yang ditutup di harga 11.350 menguat 0,6%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya PANI akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. PANI bagus. Pokoknya ingat PANI ini ya Bapak Ibu yang punya. Ini kan dia swing low-nya tipis-tipis nih. Tapi hati-hati juga. Swing low tipis-tipis tuh bisa terus turun. Nah, kalau PANI 11.000 support harus dijaga. Daripada Bapak Ibu dibawa ke 9.500 sampai 9.800, mending jual. Kalau dia jebol 10.950 jual aja di 10.900 atau 10.850. Dari harga sekarang berarti 5% lah cut loss. Tapi kalau jalan, kalau ISG ini PANI ini bisa naik kalau ISG-nya juga bagus, positif ya. Ya kalau bisa tembus 6.800 tuh PANI bisa 14.000. Ini koreksinya bagus, cuman belum mengkonfirmasi, belum pasti. Tuh, ya, sebenarnya bagus PANI. Kita lihat, target 14.000 kalau rebound tuh. Mudah-mudahan PANI. Itu aja dulu untuk PANI. Lanjut, CBDK yang ditutup dengan 6.700 menguat 1,13%. Asing net buy. Kalau grafiknya CBDK didistribusi. CBDK support minor ada di 6.500, support kuat tetap sama 6.000. Bisa rebound nggak? Bisa. Kalau ISG ngegas minggu depan, mungkin besok koreksi ya, minggu depan digas, bisa nih. Pokoknya ingat, CBDK jangan jebol 6.500. Ya, target tembus 7.000, gas. Selanjutnya berapa? 8.000 lah minimal, jangan nanggung-nanggung. Ini ada pola bisa inverted head shoulder atau pola pattern flag, apapun itu yang Bapak Ibu lihat. Neckline 7.000 ditembus, gas ke atas. Peluang besar. Kita lihat CBDK. Lanjut, DIT yang ditutup di harga 154 menguat 4,05%. Asik net sell. Kalau bukan semuanya DIT akumulasi tipis. DIT bagus nih ya, sideways-nya bagus. Pokoknya ini kan Bapak Ibu sudah sebenarnya gampang nih. Cuman mungkin psikologis Bapak Ibu yang nggak terima kalau misalnya harus cut loss di bawah 146. Ini kalau coba 146, pertimbangkan stop loss target ke berapa nih kalau rebound. Resisten kuatnya 164. Risk reward seimbang. Minimalnya 164. Tinggal pasang risk reward. Tuh, cut loss-nya 5,84% reward lebih besar. Atau kalau ada koreksi ambil. Pokoknya ingat kalau DIT ini jebol 146 ya pertimbangkan stop loss. Mungkin Bapak Ibu nggak terima. Saya yakin besok rebound. Biasanya seperti itu kan. Psikologis Bapak Ibu nggak terima. Memang manusia itu sifat dasarnya nggak mau rugi. Maunya untung. Kenapa sering beli saham hijau? Ya itu tadi, karena berharapnya naik lebih tinggi. Kenapa nggak mau beli saham merah? Takut dibawa turun. Psikologis manusia seberata-rata seperti itu. Itu yang Bapak Ibu harus lawan. Dengan berpikir rasional, logika. Kalau punya trading plan tuh harusnya selamat di market nih ya. Tapi saya punya trading plan, kok nggak selamat-selamat? Mungkin Bapak Ibu baru awal. Coba setahun 2 tahun Bapak Ibu konsisten belajar. Konsisten bikin trading plan, konsisten disiplin stop loss TP sesuai plan Bapak Ibu. Baru Bapak Ibu nanti menemukan tuh pola yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu suka psikologisnya. Ya, memang harus diakui psikologis tuh Bapak Ibu bertempur seumur hidup. Dalam trading tuh musuh Bapak Ibu tuh diri Bapak Ibu sendiri. Itu musuh terbesar, musuh sepanjang hidup. Karena semakin besar uang Bapak Ibu yang investasikan, tradingnya semakin bertumbuh, semakin besar entry-nya, semakin mengganggu psikologis. Psikologis Bapak Ibu mungkin bisa dengan 100 juta, tapi naik 500 juta, naik 100 miliar, itu akan beda lagi psikologis Bapak Ibu. Karena kenapa? Melihat nominal uangnya, loss-nya. Memang susah, saya akui. Saya juga sekarang saat ini juga masih terus belajar menguasai psikologis biar selalu bisa dikendalikan. Itu ya. Itu aja dulu untuk DIT. Sebenarnya bagus nih. Kalau menurut saya sideways di atas. Kecil kemungkinan kalau dia bawah 147, 146. Yang terakhir SSIA yang ditutup dari 845 menguat 0,59%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SSIA didistribusi. SSIA bagus. Asal nggak jebol 830 daripada dibawa ke 800, jebol 830, 825 buang dulu kan. Karena ya harapannya kalau trading pendek seperti ini harapannya langsung rebound, nggak ada turun. Jadi kalau dia turun berapa tadi? 830 lah, 1,5% buang aja udah.
8.30 buang aja, gak usah di bawahnya. 8.30 buang dari harga sekarang, ya 2% lah. Ya, udah buang. Targetnya langsung rebound, itu aja. Kalau beli tengah-tengah ini ya target langsung rebound, jangan lagi. Kalau koreksi buang dulu, nanti buyback di bawah atau average down di bawah silakan. Beda lagi strateginya ya. Jadi itu aja dulu untuk saham-saham properti. Kalau menurut saya sih ada menarik kalau ISG bisa ngegas minggu depan. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.